Ini satu-satunya foto Jokowi waktu muda ini. Ya. Foto otentik Jokowi. Ya, SMA kelas 1. Coba disutkan Mbak. Iya, nanti kita masukkan ya. Nah ini pertanyaan. Ya itulah, kan sebenarnya memang apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Tri ini katanya. Tapi katanya itu sebenarnya mudah di cross check gitu ya. Betul, saya menyediakan cara. Kalau saya berkelahi, itu saya menyediakan cara lawan untuk bertahan atau untuk fair gitu loh Pak. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Bambang Tri hapus cabut gugatan ijazah palsu Presiden Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bambang Tri Mulyono akhirnya mencabut gugatan perdata ijazah palsu Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal itu kemudian diungkapkan oleh kuasa hukum Bambang Tri, Ahmad Kozinudin, dalam konferensi pers pada Kamis 27 Oktober malam hari. Kozinudin menjelaskan sejumlah alasan mengapa gugatan kliennya itu dicabut. Salah satu pertimbangannya karena Bambang Tri kini masih mendekam di penjara. Kuasa hukum mengaku akan kesulitan mengumpulkan saksi dan barang bukti jika perkara ini dilanjutkan. Sementara Bambang Tri masih berada di dalam penjara. Jika perkara ini dilanjutkan akan ada problem pembuktian. Klien kami yang punya akses kepada saksi-saksi dan data-data yang menjadi bahan pembuktian, ujar Kozinudin. Lebih lanjut, menurutnya para saksi yang bisa menjelaskan perkara ijazah palsu Jokowi hanya dapat diakses oleh Bambang Tri Mulyono. Tentu saja ini akan berpengaruh pada proses persidangan. Kami kemudian bermusyawarah untuk memutuskan jika ini ditetapkan untuk lanjut ke pembuktian tetapi Bambang Tri ditahan akan jadi masalah, terang dia. Kuasa hukum Bambang Tri juga telah mengirimkan surat pencabutan perkara kepada Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis 27 Oktober. Seluruh dokumen dan saksi-saksi yang berkenaan dalam perkara Aquo sangat bergantung pada klien kami, sehingga kami tidak dapat melanjutkan persidangan sebelum proses hukum pidana terhadap klien kami selesai, bunyi surat pencabutan itu. Atas pertimbangan tersebut, maka kami mencabut perkara dan mohon pengadilan dapat mencoretnya dari nomor registrasi perkara. Demikian bunyinya. Diketahui Bambang Tri kemarin telah menggugat Presiden Jokowi dengan dugaan penggunaan jasa palsu SD, SMP, dan SMA pada Pilpres 2024. Gugatan itu terdaftar pada Senin 3 Oktober dengan nomor perkara 592-PDT-G-2022-PN JKT PST. Klasifikasi perkara merupakan perbuatan melawan hukum. Selain itu, Jokowi, adapun pihak tergugat lainnya merupakan KPU sebagai tergugat 2, MPR sebagai tergugat 3, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai tergugat 4. Sebelumnya, Bambang Tri ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri pada Kamis 13 Oktober. Bambang Tri dan juga Gus Nur kini menjadi tersangka atas kasus dugaan penistaan agama. Ini satu-satunya foto Jokowi waktu muda ini. Ya. Foto otentik Jokowi. Ya, SMA kelas 1. Coba disutkan Mbak. Iya, nanti kita masukkan ya. Nah ini pertanyaan. Ya itulah, kan sebenarnya memang apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Tri ini katanya. Tapi katanya itu sebenarnya mudah di cross check gitu ya. Betul, saya menyediakan cara. Kalau saya berkelahi, itu saya menyediakan cara lawan untuk bertahan atau untuk fair gitu loh Pak. Kalau Bapak saya tuduh ini, Bapak kalau memang tidak benar bisa membuktikan dengan cara gampang saja, tunjukkan ijazah asli SMA-nya, ya. Kemudian diserahkan kepada pihak yang dipercaya, pihak ketiga gitu ya, yang menentukan. Ini barangnya Pak gini, itu dalam asas peradilan namanya habeas corpus, bawa bangkainya ke pengadilan. Loh Pak Bambang nggak pernah lihat itu ijazah yang katanya palsu itu? Ya ada di KPU kan? KPU, tapi aslinya itu yang? Ya aslinya memang nggak ada, bagaimana? Tapi ijazah asli yang seangkatan, yang diklaim saya punya. Beda. Beda. Gitu loh. Nah ini sebenarnya Pak Bambang Tri dengan kayak gini nanti ini sadar ya Bapak
Pak Tri bisa dipenjara lagi loh ini nanti. Gimana tuh? Ya kalau ini kan ya UGM sudah klarifikasi, nanti nggak. Kalau dia klarifikasi nggak, saya apa itu bukan pembuktian, klarifikasi kan semua orang bisa bikin. Ya, kalau di penjara ya mungkin aja. Mungkin aja mereka yang punya penjara. Di medsos ini ijazah palsu ini karena tidak berhasil tembus ke pengadilan, DPR juga saya pesimis. Saya kesimpulan itu ada yang kurang. Berhasil di tingkat medsos, tetapi juga masyarakat melihat Jokowi tidak datang. Yang mengkonfirmasi ini sampai hari ini paling tidak ngambang dan rakyat masih punya gambaran ijazahnya palsu. Kalau Pak nggak palsu kenapa nggak datang waktu itu? Ya, ini kan Atau kenapa Bambang Tri ditangkap? ya udah jelas itu Bang Tri. Itu juga kesimpulan, jangan nggak dilupa. Jadi Indonesia Kesimpulannya itu- meninggalkan noda hitam dalam sejarah bangsanya. Kesimpulannya bukan itu Bang, Presiden kesimpulannya itu ijazahnya ijazah itu nggak penting, skill yang Itu gara-gara gitu gawat loh. Jadi banyak orang nggak perlu lagi ijazah, ada yang disobek ijazah. Yang penting skill. ya, Padahal yang cari kerja susah nih. ya Kalau dia punya skillnya apa nih juga? Skillnya ngomongin siapa sih ini? Iya nggak tahu lah. Ya, yang pasti itu tadi tuh jika tampaknya hanya konsumsi media sosial ini ya belum bisa dibuktikan di pengadilan gitu ya. DPR juga pesimis, kayaknya ya nggak mungkin lah dibahas di DPR, pansus gitu. Jadi ijazahnya ijazah hantu. Tapi jadi ini sebatas teman-teman aja karena dulu kan beberapa waktu yang lalu Jokowi klarifikasinya juga berdasarkan teman-temannya kan, alumni teman-temannya bawa foto wisuda itu yang sebenarnya Hari Mulyono kata Bambang Tri. Ditunjukkan oleh teman-temannya begitu kan. Guru-gurunya bicara, semua testimonial lah ya. Nah, sekarang ya mungkin hanya sampai sebatas itu. Mungkin saya sekarang ini berharap teman-temannya Hari Mulyono mana? Iya. Ayo dong muncul, masa sih nggak ada Jangan tuh? teman-temannya, istrinya itu kan Hidayati. Sekarang istrinya Usman, ketua MK. Ngomong dong, bersaksi dong. Iya, bahwa itu Hari Mulyono itu lain, itu memang benar. Foto wisuda itu fotonya Jokowi, bukan Hari Mulyono. Ini fotonya Hari Mulyono tuh, beda kan? Iya. Itu harapannya. Jangan berharap, manuver aja. Manuver itu ada. Baik, terima kasih. Negara sekarang ini memang persaingannya ada di situ. Bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazah sekarang ini, bukan. Adu keterampilan, adu skill, adu kompetensi. Inilah sekarang yang hampir semua negara mengasah skill, mengasah keterampilan, kejuruan diangkat. Tapi kadang-kadang di negara kita, misalnya di negara kita, ini banyak yang nggak sambung. Bank, lembaga keuangan, perlu yang namanya teknisi coding, perlu yang namanya teknisi programming. Tapi suplainya nggak ada. Karena pelatihan di situ memang sangat minim sekali.